Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mr. Echa di lesson ke-6 kita, bahasa Inggris wajib. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu genre dari 13 bentuk genre di bahasa Inggris, yaitu descriptive text. Apa itu descriptive text? Gimana contohnya dan apa aja yang dibahas di situ? Kita akan mulai materinya pada pagi hari ini. Oke. Mulai dari penjelasan descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or things is like. Jadi descriptive text ini isinya gambaran mengenai seseorang, benda, atau tempat. Descriptive text sendiri punya fungsi to describe a particular place, things, or person. Jadi fungsi dari descriptive text itu menjelaskan orang, tempat, atau sesuatu secara spesifik, secara khusus. Direct structures atau susunan di descriptive text biasanya terdiri dari dua paragraf. Yang pertama, paragraf pertama identifications, dan paragraf kedua descriptions. Nah, di identifications ini biasanya isinya identifies the phenomenon to be described. Jadi identifies bentuknya yang akan dijelaskan nanti di paragraf kedua. Paragraf kedua, descriptions, ini penjelasan lebih umum sifat dari apa yang sudah dijelaskan di paragraf pertama. Misalkan parts, qualities, and the characteristics of the persons, place, or things to describe. Jadi dari gambaran umum dulu, kemudian ciri-cirinya dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian grammatical features atau fungsi gramatikal. Biasanya kalau tadi kan susunan paragrafnya, kalau ini lebih ke isinya dari descriptive text. Pertama, descriptive text itu focus on specific participants. Jadi hanya fokus ke satu pembahasan. Kalau dilihat dari judulnya, kita bisa langsung tahu itu bentuk deskriptif karena hanya membahas satu pembahasan. Misalkan my house, berarti yang dibahas hanya my house. My pet, berarti yang dibahas hanya my pet. Borobudur Temple, berarti yang dibahas hanya Borobudur Temple. Yang kedua, use action verbs. Action verbs ini verbs that show an activity, atau pakai bentuk kata kerja, ada kata kerjanya. Selain kata kerja, descriptive text juga pakai kata sifat. Jadi ada penggambaran sifat, ciri, atau karakter dari tema yang kita bahas. Ini beautiful, contohnya kurang huruf L, smart, diligence, and extra. Ada banyak contoh kata sifat. Yang terakhir, use of simple present tense. Penggunaan simple present tense. Simple present tense ini bentuk salah satu tense. Kalau di 2 minggu yang lewat dan minggu lalu kita bahas simple features, ini simple present tense. Fungsinya hampir sama. Kalau simple features itu membahas tenses yang menjelaskan kejadian yang akan datang. Kalau simple present tense ini kejadian yang terjadi sekarang. Atau salah satu fungsinya atau fungsi lain dari simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan fakta. Ini fact of the subject described. Karena deskriptif itu fakta, kenyataan, ya makanya pakai simple present tense.
Contohnya ini contoh dari descriptive text. Describe a particular place, my lovely homes. Meskipun ada banyak rumah, tapi karena descriptive text itu hanya fokus ke specific participants, maka yang dijelaskan hanya my lovely homes. My house is only 5 minutes walk from my school. Dan, nah, ini penjelasan pertama. Kemudian deskriptifnya di paragraf kedua. Identifications and descriptive. Oke. Contoh yang kedua, describe a particular person. My favorite teacher. Nah, meskipun ada banyak teachers, tapi descriptive text hanya membahas guru favorit saya aja, spesifik. Oke, contohnya bisa kalian baca sendiri. Yang ketiga, ini descriptive text, describe a particular things, sesuatu secara spesifik. My cat, meskipun cat itu banyak, tapi di descriptive text yang dijelaskan hanya kucing saya atau kucing yang saya punya. Nah, terakhir, descriptive text itu punya kembaran atau dibilang kembar tapi beda, sama-sama menjelaskan tentang sesuatu, cuma ciri-cirinya berbeda. Descriptive text itu kembarannya report text, tapi tetap ada perbedaan yang jelas antara descriptive text dan report text. Perbedaan yang pertama itu di objects-nya, di apa yang dibahas di situ. Kalau descriptive text itu talk about one specific things, jadi descriptive text perlu diingat hanya fokus ke satu pembahasan. Kalau report text talk about one general things, one things versus general things. Yang kedua, resource-nya, based on the objective facts of the things. Jadi untuk buat descriptive text, ya kita cukup lihat aja ciri-ciri secara umum, maka kita sudah bisa nulis descriptive text. Kalau report itu berdasarkan observasi. Oke, jelas ya. Kalau descriptive text sekali lihat aja kita langsung bisa nulis. Kalau report itu berdasarkan observasi hasil pengamatan. Title atau yang lebih mudahnya dilihat dari judulnya. Judul descriptive text itu karena spesifik, berarti dia hanya membahas satu pembahasan. Contohnya My Beautiful Cats, describe only the writer's cat, describe only one cat, cuma satu ekor kucing aja. Sedangkan kalau report itu judulnya The Cat, describe cat in general, menjelaskan kucing secara umum yang ada di dunia ini bentuknya gimana, ciri-cirinya gimana. Nah, mungkin kalau di descriptive text kucingnya sedikit berbeda karena cacat, mungkin misalkan yang kucing umum itu telinganya 2 tapi kucing saya telinganya hanya 1. Itu descriptive text karena hanya menjelaskan satu ekor kucing itu aja. Kalau report itu kucing secara general. Oke. Thank you, serasa sudah cukup materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang descriptive text, kalian bisa chat Mister langsung, kirim komen atau suggestion kalian. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca buku kalian di halaman 55, buku paket bahasa Inggris wajib. Mister harap apa yang saya sampaikan ini berguna. Ada tugasnya di Google Classroom, nanti Mister kirim. Good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.